Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan routing. Perlu kita ketahui fungsi utama dari layer network pada OSI layer adalah yang pertama adalah pengalamatan logik atau logical addressing, dan yang kedua adalah routing, di mana pengalamatan ini telah kita bicarakan sebelumnya ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait IP versi 4 beserta subnetting dan supernetting. Nah, routing sendiri ya, ini merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Untuk tugas routing sendiri ya, ini akan dilakukan device jaringan yang disebut atau yang dinamai dengan router. Perlu diingat ya, jadi router ini adalah device-nya, jadi prosesnya dinamakan sebuah routing. Router ya merupakan komputer jaringan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Tipe router sendiri ada dua. Yang pertama adalah komputer yang memang difungsikan sebagai router. Ya, bentuknya ya komputer PC yang biasanya kita gunakan. Yang kedua, ini peralatan khusus yang dirancang sebagai router ya, atau istilahnya dedicated router. Nah, sekarang sudah banyak kita temui ya, terutama yang sangat bagus ya sampai saat ini adalah Mikrotik. Dengan harga minimalis kita bisa menggunakan perangkat tersebut. Jadi tugas router nantinya adalah memforward data dengan dalam tanda kurung ya, fungsi IP forward harus diaktifkan dulu agar router mampu melakukan tugas meneruskan data tersebut. Jadi dengan menggunakan routing protokol atau algoritma routing, data yang mengatur ini dilakukan oleh root protokol namanya. Jadi untuk komputer router ini adalah komputer general purpose ya, atau untuk tujuan yang lebih luas, dimana dengan dua atau lebih interface jaringan dalam kurung NIC card ya, NIC card ya, di dalamnya yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga dia bisa meneruskan paket data satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, ini untuk jaringan skala kecil, artinya contohnya adalah LAN ya. LAN interface-nya adalah NIC card ya, karena kalau sudah skala luas ada yang menggunakan FO dan sebagainya, sehingga router pada jaringan kecil ya, sehingga router mempunyai dua NIC atau lebih yang bisa menghubungkan dengan jaringan lain. Untuk LAN kecil yang terhubung dengan internet, salah satu interface adalah NIC card, dan interface yang lainnya ini bisa berupa modulus LAN atau ISDN ya, atau koneksi internet ADSL yang digunakan ya. Tapi untuk sekarang ini sudah jarang kita temui, rata-rata semuanya sudah menggunakan NIC card. Oke. Supaya router bisa meneruskan data, komputer yang ada pada jaringan tersebut harus menugaskan router untuk meneruskan data. Nah, penugasan dilakukan dengan cara setting komputer default gateway ke router. Ini nanti yang sebagai gateway di dalam sebuah jaringan itu nanti adalah router ya. Nah, jika kita tidak setting default gateway ya, maka bisa dipastikan LAN tersebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan lain. Nah, inilah yang menjadi dasar atau alasan kenapa ketika kita koneksi pada jaringan ya, WiFi, hotspot, itu di situ kalau kita cek IP address-nya muncul di gateway ya. Nah, gateway itulah nantinya yang mengarah kepada device router. Nah, ini contoh perubahan alamat IP. Mana di sini ada komputer A dan komputer B. Nah, di mana komputer A ini mengirim sebuah paket kepada komputer B. Nah, kalau kita lihat tabel di sini ya, untuk source-nya ini masih MAC ya, MAC address komputer A sama
IP komputer A. Destination-nya adalah B IP. Nah, pada jaringan ini ya akan terjadi perubahan pada MAC address ya. Ini X MAC. Ya, destination-nya adalah X MAC ya. Ini sudah masuk ke X MAC address X di sini ya. Nah, di sini untuk source-nya X MAC di sini ya. Sorry, ini X MAC X petik 1, ini X petik 2 MAC ya. IP-nya adalah IP komputer A. Nah, untuk destination-nya adalah Y petik 1 MAC dan IP-nya adalah B IP. Nah, kemudian pada jaringan ini sebelah B, sebelah sini ya. Jadi ini jaringan A, B, C begitu saja ya. Nah, untuk jaringan B ini source-nya adalah di sini. Y petik 2 MAC ya, IP-nya adalah A IP. Nah, destination-nya adalah B MAX dan IP-nya adalah B IP. Jadi seperti itu perubahan alamat IP ketika data dikirimkan melalui sebuah router. Cara membangun tabel routing ada dua cara. Yang pertama bisa dilakukan menggunakan static routing, di mana dibangun berdasarkan definisi dari sebuah administrator. Dan administrator sendiri harus cermat, satu saja tabel routing salah, maka jaringan tidak akan pernah terkoneksi. Nah, ini benar-benar manual, jadi seorang administrator harus memasukkan sendiri tabel routingnya. Yang kedua adalah dynamic routing. Ini kita bahas untuk minggu depan. Jadi dynamic routing ini secara otomatis router akan membentuk jalur routingnya sendiri dengan cara bertukar informasi antar router menggunakan protokol TFTP. Untuk algoritmanya ya, algoritma dynamic routing ada 3. Yang pertama bisa menggunakan distance vector, link state, kemudian hybrid. Kemudian ada istilah IP alias, ini perlu juga Anda ketahui. Di IP aliasing ini adalah mapping single MAC address untuk multiple IP address. Artinya satu NIC bisa diberi nomor IP lebih dari satu. Ini namanya IP alias. Nah, dengan satu NIC atau NIC bisa menghubungkan dua subnet yang berbeda. Ya, dengan dua NIC berarti bisa menghubungkan 3 subnet yang berbeda, 3, 4 dan seterusnya ya. Oke, untuk static routing ini adalah gambaran secara umum ya konfigurasi jaringan static routing menggunakan IP alias. Kebetulan ini contohnya adalah menggunakan Linux. Pada praktikum kita untuk saat ini kita gunakan Cisco Packet Tracer ya. Ini bisa saya skip dulu. Oke, saya skip. Oke, kita langsung saja bisa menjalankan paket tracer kita. Baik, untuk praktikum static routing kita langsung bisa menjalankan Cisco Packet Tracer yang telah kita install. Oke, di sini kita tambahkan 2 buah router terlebih dahulu. Kita gunakan yang router PT aja yang default. Nah, misalkan di sini ada 2 buah router seperti ini. Ya, dimana kita tambahkan sebuah PC and device ya. Ini misalkan kita gunakan PC saja lah. PC A, PC B seperti ini. Kita sambungkan. Kita bisa gunakan tanda connection. Kalau mau otomatis kita bisa gunakan ini, tapi untuk melatih pemahaman kita bisa gunakan kabelnya langsung ya. Jadi ini antar device yang berbeda, kita gunakan kabel straight seperti ini, fast Ethernet 0. Kemudian ini kita koneksikan dengan fast Ethernet 1 ya, atau 0 ya, 00. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang jaringan B kita koneksikan fast Ethernet 0 juga terkoneksi dengan fast Ethernet 0. Nah, antar router kita gunakan misalkan sini ada banyak kabel.
konsol Fiber. Nah, kita coba gunakan Fiber ya, karena teknologi yang terbaru saat ini. Kita masukkan fast Ethernet 4.0, masuk ke fast Ethernet 4.4/0 ya. Ini Fiber, koneksi Fiber ya. Oke, jadi seperti ini. Kita buka dulu PC-nya. Oke, kita buka seperti ini. Kita config dulu, kita tentukan jaringannya, misalkan PC 0. Nah, saya tentukan dulu di sini sebentar. Oke, kita tentukan dulu. Jaringan A, network 192.168.1.0/24. Jaringan B, network 192.168.2.0/24. Jaringan C kita buat misalkan network misalkan 162.14.0.0/16 ya. Ini kita coba gunakan kelas B. Seperti ini. Ini kelas C, ini kelas C, ini kelas B. Oke, kita setting dulu ininya di PC 0 dengan alamat IP address ya 192.168.1.2 ya, karena nanti 1.1 kita buat gateway, atau bisa kita buat seperti ini 1.1, jadi gateway-nya kita buat akhir ya. Jadi usahakan gateway itu menggunakan alamat IP yang pertama atau yang terakhir sekalian, jangan di tengah-tengah, karena nanti akan membingungkan kita sendiri maupun administrator jaringan yang lain. Subnet masknya kelas C ya. Jadi untuk interface sudah lihat global ya, global. Di gateway-nya kita tambahkan 192.168.1.254, dapat seperti itu. Kemudian kita setting yang ini juga sekalian, kita setting dulu di config fast Ethernet. Kita masukkan 192.168.2.1 dengan settingnya gateway-nya 192.254. Oke, ingat-ingat gateway-nya adalah .254. Oke, kita buka. Di sini kita juga bisa gunakan config sebenarnya ya. Kita bisa langsung set IP address di sini ya, bahkan kita bisa merubah nama routernya langsung di sini maupun hostname-nya. Tapi kalau Anda mau ingin tahu betul, belajar betul, Anda bisa menggunakan perintah CLI di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kondisi komputer ya, kondisi router saat pertama kali nyala. Kita config melalui CLI itu seperti ini sebenarnya. Nah, enter. Nah, ini masuk ke user biasa ya, user mode biasa.
Nah, kita bisa masuk ke ENA atau enable ini ya. Kita enter. Nah, baru kita harus masuk ke mode root. Di sini kita bisa melihat show interface. Kita bisa melihat di situ ya, fast Ethernet 0 dan lain sebagainya ya. Kita bisa enter ke bawah terus sampai seluruh interface-nya tampil ya. Kita bisa lihat di sini. Terakhir adalah fast Ethernet 5. Oke, tadi kita konfigurasi untuk fast Ethernet 0 itu terkoneksi dengan PC 0. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita harus masuk ke menu config ya, masuk seperti ini, masuk ke interface fast Ethernet 0 gini ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan IP address 192.168.1.254 dengan netmask 255.255.255.0. Kita enter. No shutdown, jangan lupa untuk menyalakannya. Kita bisa shutdown. Oke. Lihat, nah ini perubahannya seperti ini. Oke, kita tutup dulu. Kita lihat di PC-nya. Nah, ini juga on. Ini kenapa masih merah ya? Ini perlu kita cari. Kita bisa push. Sorry. Ini bisa hapus ya. Nah, ini delete ya, delete. Kita bisa hapus. Kita coba gunakan kabel cross. Ternyata PC ke router ini dianggap device yang sama, sehingga kita harus menggunakan kabel cross. Begitu juga ini perlu kita hapus. Nah, kalau sudah berwarna hijau seperti ini, berarti ini sudah betul ya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa uji coba dengan mengirimkan pesan di sini, HTML PD out seperti ini. Nah, seterusnya harus sukses. Atau bisa juga langsung kita buka terminal di desktop terminal. Di sini ya, di command prompt ya, kita bisa gunakan perintah ping. Nah, replay ya. Jadi kalau replay seperti ini, berarti PC 0 dan router sudah terhubung. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang PC 1 ya. Caranya sama. Ini sudah kita config kalau tidak salah ya. Oke, kita coba buka router. Kita masuk ke CLI. Nah, kita terus saja. No. Ya. Kita masuk ke mode root dulu. Kita masuk ke config. Oke ya. Tandanya di sini. Nah, kita masuk ke mode config. Kita masuk ke interface fast Ethernet 0/0. Kita masukkan IP address 192.168.2.254 spasi 255.255.255.0. Kita enter. Jangan lupa no shutdown untuk menyalahkan. Kita lihat perubahannya. Nah, ini berwarna hijau ya, jadi link ya. Oke, ini sudah. Ini kita lihat di sini. Ya, kita masuk ke mode CLI.
Kita masuk ke CLI, kita lihat di sini. Oke ya, untuk keluar dari mode interface kita bisa pilih exit ya, ketik exit ya di sini, di exit. Nah, kita masuk ke interface 4.0 ya. Interface 4/0 fast Ethernet 4/0. Kita gunakan fast Ethernet untuk fiber optik ya tadi. Kita seperti ini. Kita buat IP address-nya. IP address 162.14.0 misalkan titik 2 ya. Dengan netmask 255.255.255 titik 0.0. Nah, yang sebelah sini, yang router sini kita buat interface fast Ethernet 4.0. kita enter, kita set buat IP address-nya 162.1.255.0.0. Oke ya, jadi ini satu network sudah, ini networknya, dan ini host ID-nya ya. Oh sorry, ini jangan dua, akan terjadi konflik sehingga ini menjadi satu ya. Ini satu, ini dua. Kalau sudah kita enter, jangan lupa no shutdown. Begitu juga yang sini no shutdown. Nah, otomatis akan terbentuk sebuah link seperti ini ya. Oke, kita bisa coba ping. Saya nggak di sini ping. Oh ternyata nggak bisa. Exit. Ping IP 162.14.0.2. Nah, sukses ya, statusnya adalah sukses. Begitu juga yang ini, kita bisa exit, kita bisa ping 162.14.0.1 sama, statusnya adalah sukses. Oke, kita bisa menggunakan ping ini ya. Selain itu kita juga bisa menggunakan simbol video. Nah, sukses statusnya ya. Kita lihat sukses. Kita lihat, oh ini masih file. Oh sudah sukses ya. Nah, sudah sukses. Nah, sekarang permasalahannya kita akan mencoba menghubungkan ini dengan ini. Nah, otomatis statusnya adalah file. Kenapa? Karena di sini ada 3 buah jaringan yang berbeda. Nah, disinilah fungsi router akan bekerja atau menjembatani. Jadi untuk menghubungkan 2 jaringan atau lebih yang berbeda, router akan melaksanakan tugasnya. Nah, sebelumnya kita akan setting di sini ya. Kita akan mencoba untuk menggunakan static routing. Kita klik saja di sini. Ya, static routing. Ya, untuk menambahkan tabel routing, kita masuk ke config ya, config terminal, sama di sini juga. Oke, selain menggunakan ini kita juga bisa masuk ke sini ya sebenarnya ya, ke mode config-nya ya. Nah, kita coba dulu ya bagaimana kalau menggunakan menu grafis ya, dari sini ke sini. Nah, yang pernah dilakukan yang pertama adalah kita mengenalkan networknya dulu.
Jadi dari router ini network mana yang mau dihubungi? Oh, jaringan ini, kita masuk ya. Nah, dari berarti kita perlu memasukkan 192.168 titik berapa? Titik 2 titik 0 dengan netmask 255 titik 0. Next hopnya, hop atau alamat IP yang dilalui adalah ini, berarti 162.14.0.1. Kita tambahkan add. Nah, seperti ini. Oh sorry, bukan titik 1, titik 2 ya. Mohon maaf ya, 1 kan dirinya sendiri di sini, tapi ini ya, jadi dia menghubungi ini melalui ini kalau menggunakan menu grafis. Tapi kalau menggunakan CLI kita bisa gunakan di sini ya. Nah, di config tadi kita tinggal tambahkan IP root 192.168 titik berapa, jaringan sebelah sini, karena dari sini ya, jaringan sebelah sini 1.0 masih 255.255.0 melalui mana? Melalui sini 162.14.0.1. Kita enter. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa melihat tabel routingnya. Ya, kita bisa exit di sini. Show IP root. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau di sini kita tidak bisa di grafis, kita harus masuk ke CLI. Kita keluar ke config ya, ke root, mode root ya, show root. Nah, kita bisa melihat di sini ya, static ya, S ya, C ini statusnya connect ya. Untuk yang S 192.168.1.0/24 via mana? Via sini. Kalau ini via mana? Via ini, jaringan sebelah sini via ini. Kalau yang sebelah sini jaringan ini via ini. Jadi begitu cara kerjanya. Oke, setelah itu kita buktikan apakah ini bisa menghubungi sini. Nah, statusnya kita ulangi lagi ya. Nah, sukses. Nah, dari sinilah akan terbentuk ya koneksi dari 2 atau lebih jaringan yang berbeda. Begitulah sistem kerja internet. Jadi banyak sekali jaringan ya, dari berbagai banyak jaringan yang saling berhubung dan saling berbagi sumber daya. Di dalamnya pasti terdapat proses routing gitu ya. Kita juga bisa melihat ya simulasinya, bagaimana data dikirim. Nah, ini kita bisa lihat. Kita play. Nah, data dikirim. Sinyal ke router ya. Ke router. Ke PC 1. Router PC 1 akan merespon ya, kembalikan ke router 1, ke router 0, dan kembali ke PC 0. Nah, jadi seperti itu ya sistem kerjanya. Minta tolong untuk dicoba. Kalau ini sudah berhasil ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.